warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how's everything with you? Hopefully everyone is in a good condition. Remember to fill your attendance in Google Form during this lesson. Let's start our lesson today by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attention please. All students of SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, please gather in the school hall immediately because the class meeting will be held in about 10 minutes. Each class representative must be ready to join the competition. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well students, what is the previous text called? Disebut apa teks yang baru saja kamu dengarkan? And where can you hear the previous information? Di mana kamu bisa mendengar informasi tersebut? Yes, you're right. It is called announcement atau pengumuman. Announcement at school, pengumuman di sekolah. Selain disampaikan secara lisan, pengumuman juga bisa disampaikan secara tertulis atau yang biasa kita lihat di papan informasi yang disebut dengan written announcement. Pengumuman merupakan salah satu jenis short functional text atau teks fungsional pendek seperti materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu short message atau pesan singkat. Learning objectives atau tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks pengumuman. Lingkup materi yang akan kita pelajari meliputi fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dari teks pengumuman. Announcement. Oke, langsung saja kita bahas definisi dari pengumuman. Announcement is a formal or informal statement which is addressed to public that can be in the form of written, printed, or spoken to inform that something has happened or about to happen. Jadi, pengumuman merupakan pernyataan formal atau informal yang ditujukan kepada khalayak dalam bentuk tulis, cetak, atau lisan untuk menginformasikan bahwa sesuatu telah terjadi atau akan terjadi. Sedangkan untuk social function atau fungsi sosialnya yaitu to announce or to inform about an event or information to public. Untuk fungsi sosial dari pengumuman adalah untuk mengumumkan atau menginformasikan tentang suatu acara atau informasi kepada khalayak. Oke, untuk struktur teks pengumuman terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada head, yang kedua body atau main information, dan yang ketiga ada closing. Untuk head, dalam pengumuman tertulis biasanya berisi judul dan untuk siapa pengumuman tersebut ditujukan. Sedangkan dalam pengumuman lisan, head berisi attention please dan juga untuk siapa pengumuman tersebut ditujukan. Sedangkan untuk body atau main information biasanya berisi 5W plus 1H. Contohnya, what is the announcement about? Tentang apa pengumuman tersebut? When will the event be held? Misalkan itu pengumuman tentang suatu acara, maka harus tercantum kapan acara tersebut akan diadakan. Selanjutnya, where is the location of the event? Di mana lokasinya? Untuk closing, biasanya berisi contact person atau seseorang yang bisa dihubungi, dan juga who give the announcement, siapa yang memberikan pengumuman atau yang menuliskan pengumuman. Untuk language features atau unsur kebahasaan dari teks pengumuman, kita fokus ke pengumuman tentang acara yang belum terjadi. Oleh karenanya, unsur kebahasaannya meliputi simple present tense dan juga simple future tense.
Well students, let's analyze the announcement. Pertama, kita akan analisis dari struktur teksnya. Oke, di sini struktur teksnya ada head, body, dan juga closing. Untuk head berarti judul pengumuman dan juga untuk siapa pengumuman tersebut ditujukan. Sedangkan untuk body, mulai dari there will be a welcoming ceremony sampai be punctual. Sedangkan untuk closingnya di sini mencantumkan siapa yang membuat pengumuman tersebut atau the principal. Next, untuk analisis selanjutnya, kita akan menganalisis isi dari pengumuman tersebut. Di sini Ustazah sudah tuliskan 7 pertanyaan yang jawabannya ada di dalam pengumuman tersebut. Ya, tapi Ustazah hanya akan bahas beberapa. Yang pertama, to whom the announcement is addressed, ya. Untuk siapa pengumuman tersebut ditujukan? Jawabannya bisa dilihat di head, ya. Ada to all students of SMP Negeri 2 Pelita Harapan. Oke, next question. What is the announcement about? Ya, tentang apa pengumuman ini? Jawabannya pasti ada di body dan biasanya di awal paragraf. Di sini tertera jelas, there will be a welcoming ceremony next Monday. Jadi, tentang apa? It is about the welcoming ceremony. Next question, when will it happen? Ya, berarti kapan ini akan dilaksanakan? Nah, di sini sudah jelas kapannya, berarti waktunya. Next Monday, 6th of May 2019. Then, for the rest of the questions, please answer it in your book. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan coba dijawab di buku catatan masing-masing. Quiz. Do you remember the previous spoken announcement at school in the beginning of this video? If you don't, you may listen it one more time. Then, please analyze it by answering the following question in your book. Let's say Hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thanks for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.